Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dia. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sesuai dengan agenda yang telah kita sepakati, bahwasannya hari ini kita akan membahas mengenai perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, atau yang biasa disebut dengan 17 Agustus. Seperti yang kita ketahui, anak usia dini merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menanamkan nilai nasionalisme sejak dini melalui berbagai kegiatan yang menyenangkan dan edukatif. Pada rapat kali ini, kita akan membahas berbagai hal terkait dengan perayaan 17 Agustusan. Saya harap kita dapat memberikan ide-ide yang inovatif dan bekerja sama dengan baik agar perayaan tahun ini lebih meriah dan berkesan bagi anak. Mungkin yang pertama kita akan membahas tentang tema ya Ibu-Ibu. Apakah Iya, Ibu. dari Ibu-Ibu ada tema yang ingin disampaikan? Mungkin kalau dari saya, itu perjuangan pahlawan atau keberagaman budaya Indonesia. Atau enggak, aku cinta Indonesia. Gitu Ibu. Mungkin menurut saya bisa di keberagaman pahlawan, Bu. Nanti kan anak-anak pada istilahnya mulai jadi pahlawannya ya. Biar anak-anak tuh juga tahu perjuangan pahlawan seperti apa, pahlawan zaman dulu tuh kayak gimana. Ya istilahnya menghargai lah gitu, menghargai jasa para pahlawan kita. Kalau menurut saya. Coba kalau yang lain silahkan kalau bisa ada saran yang lain. Baik Ibu, mungkin kalau saya pribadi, saya punya usul sih Bu, cuman nanti bisa disesuaikan dari sekolahnya juga ya, dari sekolah kita ya. Itu kami, kita kalau misalnya membuat hari itu profesi Bu, karena kan profesi sebenarnya juga pahlawan ya, mungkin bagi keluarganya, di sekitarnya, lingkungan sekitarnya, mungkin bisa juga seperti profesiku, pahlawanku, atau pokoknya tentang profesi gitu Bu. Jadi anak-anaknya pakai baju-baju profesi yang dia inginkan seperti itu. Oke, baik. Saya terima masukan-masukan dari para ibu guru ya. Mungkin untuk tema kali ini kita ngambil yang sudah saya sepakati. Mungkin tadi juga kan untuk cita-cita juga bisa seperti pahlawan. Seperti itu ya Ibu. Mungkin perjuangan pahlawan ya Bu. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Atau mungkin Perjuangan para pahlawan. Bisa. kalau enggak di mix aja Ibu. Maksudnya kan tadi kan ada dua ya. Yang saya bilang kan pahlawan terdahulu. Sedangkan Ibu Eling sendiri bilang kalau profesi karena emang sama-sama pahlawan bagi diri kita. Nah, atau kalau enggak ada dua itu Ibu, ada dua pilihan nanti anak-anak bisa eh, apa ya namanya? Cosplaynya itu dua gitu loh, ada dua pilihan bisa memilih antara pahlawan atau profesi. Menurut saya sih begitu Ibu, biar bervariatif juga. Baik, oke. Kita akan memilih dua tema ya, yaitu perjuangan para pahlawan atau perjuangan pahlawan sama 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 keragaman profesi budaya Bu. Indonesia. Nah, selain tema, mungkin kita akan membahas konsep kegiatannya yang sesuai dengan acara juga ya Ibu-Ibu.
apakah kita akan mengadakan lomba-lomba tradisional pada umumnya seperti makan kerupuk, balap karung, atau yang sebagainya, atau bisa juga pertunjukan seni seperti drama, puisi, tarian. Ada juga peraga busana, fashion show dari berbagai Nusantara gitu, Ibu. Mungkin ada yang bisa disampaikan atau tambahan. Ibu Dia, tadi kan kita juga sudah membahas, misal mau yang profesi atau yang pahlawan ya, itu bisa dimasukkan ke yang fashion show Ibu, kalau menurut saya. Nah, nanti tinggal memikirkan misal mau ada lomba yang lain seperti balap karung dan lain sebagainya, mungkin menyesuaikan ya Ibu. Kalau misalnya mau pentas seni, ada fashion show-nya, bisa kita libatkan tema yang dua tadi Ibu, menurut saya. Kalau menurut saya untuk masukan dari lomba itu tetap harus diadakan ya Ibu. Karena kan 17 Agustus itu identik dengan lomba-lomba, apalagi anak-anak yang sangat tertarik dengan lomba tersebut, Ibu. Nanti kalau untuk pilihan lombanya bisa kita diskusikan sesuai dengan kondisi kita juga, ini kayak yang kita bisa sisipkan di hari-hari tertentu setelah KPM atau bagaimana sebelum tanggal 17 Agustus tersebut. Ya, nanti kita juga akan mengadakan rapat kembali, Bu, untuk pemilihan fixnya lomba-lombanya seperti apa untuk konsep besar umumnya saja ini. Baik, Bu. Selanjutnya Untuk mungkin untuk jadwal pelaksanaan atau lokasinya itu. Setelah menentukan konsep dan temanya tadi itu kan kita akan beralih pada jadwal pelaksanaan dan lokasi ya Ibu-Ibu. Dikarenakan 17 Agustusan bertepat pada hari Sabtu dan kita juga hari Sabtu libur, 17 Agustus juga tanggal merah ya Ibu-Ibu, maka mungkin kita akan mengadakan kegiatannya itu lebih baik tanggal berapa ya Ibu? Bu, mungkin kalau dari saya kan kita di tanggal 17 itu kebetulan kan di hari Sabtu ya, Bu ya. Jadi mungkin kita bisa melakukan diseliki sebelumnya di tanggal 17 tersebut. Jadi song-song merayakan gitu loh, Bu. Jadi mungkin setelah kelas atau mungkin di sela-sela yang awalnya kelasnya 40 menit misalnya seperti itu. Nah, nanti pembelajarannya jadi hanya 30 menit atau 20 menit saja, lalu setelah itu ada lomba. Jadi lombanya di apa ya? Detail gitu, Bu, istilahnya seperti itu. Kayak perharinya seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Coba dari ibu-ibu yang lainnya, ibu guru yang Tapi apakah jika seperti itu anak-anak tidak akan capek karena habis pembelajaran lalu ditambah lomba juga, terus penambahan waktu segala macam gitu ya Ibu. Kita juga harus perlu mementingkan anak. Ya, gimana Ibu Neta? oh ya, makasih Bu. Tapi kalau misalnya emang apa ya, nanti dirasa capek atau bagaimana, atau kalau misalnya kita di hari Jumat tetapi tidak ada pembelajaran aja Ibu sepertinya. Jadi lombanya dari pagi, kan Jumat kan hari pendek ya istilahnya. Jadi mungkin bisa digunakan lomba dan nanti pembagian hadiahnya pas upacara di hari Senin. Bisa bisa dipertimbangkan lagi Ibu. Benar, kita mungkin ngadain sebelumnya saja ya, bukan sesudahnya gitu enggak? Iya Ibu, biar rasa-rasa perjuangannya tuh masih ada gitu enggak Ibu kalau sebelumnya. Dan nanti setelahnya itu tinggal bagi hadiah saja Bu. Menurut saya seperti itu. Baik, untuk lokasinya mungkin kita kan kita Ya, kan untuk lokasinya hanya kita ya bisa menggunakan halaman sekolah, ada lapangan hijau gitu loh. Kalau untuk lomba-lomba yang aktif.
makan kerupuk, lomba balap karung itu bisa di lapangan juga. Untuk lomba-lomba kita lokasinya di lapangan. Kalau untuk kan biasanya kalau habis lomba kita juga akan memberikan hadiah ya Ibu ya, penghargaan lah untuk anak, untuk mengapresiasi mereka. Nah, saya punya ide atau saran usul, itu kan tadi kita juga ada yang bilang untuk menggunakan kostum pahlawan seperti fashion show gitu. Bagaimana jika itu di- dilakukan di puncaknya saja, di puncak acaranya, seperti itu, pada saat pembagian hadiah gitu. Bagaimana Ibu Vio? Mungkin menurut saya eh, saat pembagian hadiah dan fashion show itu bisa dilaksanakan setelah tanggal 17 Agustusnya Ibu. Jadi nanti kemungkinan di hari Senin atau di minggu selanjutnya setelah tanggal 17 itu kita mengadakan acara seperti pentas seni dan fashion show tersebut dengan sekalian membagikan hadiah-hadiah lomba untuk anak-anak gitu Ibu. Ya, yang seperti itu. Untuk harinya mungkin jangan Senin ya Ibu-Ibu, lebih baik kita juga mengajak orang tua atau tidak ya. Kan kalau Senin orang tua mungkin kerja gitu Ibu. Jadinya mungkin kita akan cari waktu yang tepat setelah 17 Agustusan lagi, apa entah itu Sabtu atau Jumat, bagaimana? Ibu atau mungkin kan kita kan lombanya kan untuk yang permainan kan di tanggal 16 ya Bu ya, di hari Ya, sebelumnya di hari ya, Jumat. Itu betul. jika tahun yang kita di tanggal 17-nya adain pensi atau fashion show bagaimana ya Bu ya? Jadi di tanggal 17-nya bisa mengajak orang tua juga jika memang sekolah berkenan untuk menghadirkan orang tua seperti itu. Di tanggal 17-nya diadakan fashion show. Iya, Apa dan tadi Bu? Suaranya kurang terdengar. yang fashion show dan pentas seni yang tadi itu bisa diadakan mungkin di tanggal 17-nya itu Bu, karena kan juga mungkin bisa tapi agak siangan gitu loh Bu, jangan terlalu pagi karena kan anak-anak juga kalau pagi belum bangun ya mungkin seperti itu. Itu nanti diajarkan seperti yang sudah dibicarakan oleh Bu Vio tadi terkait adanya pensi, terus adanya pembagian penghargaan dan juga mungkin fashionnya juga kayak kostum terbaiknya di situ. Gitu Ibu. Setuju, Bu. Tapi mungkin Terus kita perlu nanti, memikirkan juga ya Ibu. Oh ya, kenapa Mbak Neta? Bu Neta. maaf ya Ibu memotong. Saya setuju dengan perspektifnya Mbak Eling. Nanti di hari Sabtu, terus ya agak siangan dan dilakukan di aula saja Ibu. Karena tidak mungkin kalau misalnya kita lakukan di lapangan nanti terlalu panas ya Ibu kalau terlalu siang. Nah, mungkin sebelum itu harus rapat dulu sama orang tua dan wali murid Ibu menurut saya karena agar tidak terlalu mendadak untuk menyewa kostumnya seperti itu. Iya Ibu, oke. Tapi saya juga punya pertimbangan. Apa memungkinkan jika dilakukan di hari 17 Agustus itu ada beberapa orang tua yang tidak bisa seperti upacara atau anak-anak juga kan akan melakukan lomba-lomba di sekitar rumahnya. Seperti itu loh, Bu. Atau di sore hari aja Ibu, kalau misalnya memungkinkan. Ya, atau kalau nggak sih sama seperti yang Ibu Tio katakan, akan diadakannya tapi di minggu depan setelahnya. Jadi kita udah pada free semua, tidak ada yang upacara. Atau bagaimana Ibu lebih baiknya? Iya, tadi saya sudah bilang untuk mungkin adakan pentas seni itu di hari sesudah 17-an. Lebih baik jika di hari Jumat atau di hari Sabtu, nggih, Bu. Karena Jangan Jumat Ibu. kita akan melibatkan orang tua seperti melihat anak-anaknya yang mendapat penghargaan atau kan seperti yang tadi sudah diomongin akan ada
pameran busana atau yang biasa disebut fashion show agar orang tua pada melihat anaknya. Mungkin kalau minggu depan itu kan tadi kan pilihannya Jumat sama Sabtu nggak Ibu? Tapi lebih baik mendingan Sabtu saja karena nanti orang tua juga pada libur. Terus kalau misalnya Jumat pun takutnya nggak banyak yang datang aja Ibu, kasihan anak-anaknya yang sudah excited gitu. Dan wow gitu malah orang tuanya nggak bisa datang karena masih kerja. Baik, oke. Berarti tanggal 16-nya kita akan mengadakan lomba. 17-nya kita libur seperti biasa karena tanggal merah. Dan akan dilaksanakan puncak dari 17-annya itu di hari Sabtu, enggak ya, Bu? Nah, kemungkinan jika melibatkan orang tua itu juga bisa Ibu sekalian untuk bisa pentas atau bisa mengiringi apa gitu orang tuanya dilibatkan dalam acara tersebut, tidak hanya menonton anak-anaknya. Kemungkinan masukan dari saya seperti itu. Ibu, maaf yang terakhir tidak terdengar. Izin sampaikan Ibu Vio nggak Ibu? Jadi Ibu Vio itu berkata kalau misalnya mungkin orang tua juga bisa dilibatkan dalam acara tersebut. Jadi tidak hanya untuk menonton saja, mungkin paduan suara atau musikalisasi drama gitu, biar Izin ada menyampaikan gol kalau gitu Bu. lomba kayak memasak gitu Ibu untuk ibu-ibu orang tua dari anaknya lomba bikin tumpeng atau apa gimana gitu. Jadi lebih meriah acaranya gitu, tidak hanya anak-anaknya saja tapi ibunya juga ikut dalam memeriahkan lomba tersebut. Mungkin oke, mungkin dari pihak orang tua bisa ada hias tumpeng gitu ya, Bu. Kan biasanya tiap per kelas ada perwakilan. Kelas A, orang tua walinya itu ada lomba menghias tumpeng. Nah, tumpeng yang paling ter itu misal terbaik, terapi, tercantik itu bisa jadi pemenangnya. Tapi dengan tema 17-an ya, Ibu Heni. Nggih, Bu Nita. Oke, itu saran yang cukup bagus. Mungkin nanti kita akan adakan rapat. Saya akan adakan rapat terlebih dahulu kepada orang tua. Apakah itu memungkinkan atau tidak bagi para orang tua? Karena takutnya juga orang tua repot ya Ibu. Jadi kita tidak tahu kan nanti kita perlu diskusikan kembali. Nah, untuk itu berarti Ibu membuat saya surat undangan gitu Ibu sebelum hari hanya misalnya seminggu sebelumnya eh, memberikan surat undangan. Jadi nanti orang tua itu bisa bersiap atau yang misalnya tidak ada keperluan kerja atau apa bisa hadiri ibu lomba tersebut karena kan lombanya itu hanya perwakilan per kelas itu ada berapa ibu-ibu gitu kan. Iya, pastinya namanya ada rapat. Sebelum rapat itu diadakan, pasti saya akan memberikan undangan. Ya, bagaimana Mbak Neta? Terima kasih Bu dia. Tapi menurut saya mendingan yang diundang itu semuanya nih Bu, karena biar misal pun ibu-ibu yang lain nggak ikut lomba, tetapi bisa untuk melihat anak-anak mereka untuk apa namanya pentas. Gitu. Ya, betul seperti itu. Jadi ibu-ibunya itu kemungkinan ya hanya datang untuk melihat anaknya pentas seni di hari Betul Jumat Ibu. atau Sabtu setelah 17-an itu. Untuk saran-saran tadi, seperti ibu akan mengadakan masak tumpeng atau apanya itu perlu dibicarakan kembali kepada orang tua. Jadi saya belum bisa mengiyakan. Jadi perlunya komunikasi diskusi kepada orang tua di rapat selanjutnya nanti. Karena
eh, mungkin saya juga agak mikir orang tuanya takutnya keberatan karena untuk logistik dan dananya kita sepakat dari staf keuangan dan saya untuk tidak memungut biaya sepeser pun dalam perlengkapan lomba, hadiah, konsumsi, seperti itu, Ibu. Namun, namun untuk pentas seni seperti riasan baju yang akan anak kenakan atau ya seperti kostum, riasan, apapun itu untuk tampil nanti itu tanggung jawab masing-masing dari orang tua anak. Bagaimana Ibu? Baik, Ibu. Setuju. Jadi nanti emang harus dibicarakan lagi kepada orang tua, apakah orang tua ada pendapat lain atau ada usulan lain. Terus orang tua apakah setuju misalkan kita akan mengadakan lomba yang melibatkan orang tua juga. Jadi emang Ibu dia ini harus mengadakan rapat secepatnya Ibu agar tidak mendadak juga gitu. Baik, makasih Bu Neta. Mungkin untuk pertemuan rapat kita kali ini sampai di sini. Terima kasih atas masukan dan saran partisipasi aktif dari ibu-ibu semua yang hadir pada hari ini. Setiap masukan sangat berarti bagi kesuksesan acara kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di rapat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau izin notulensinya Bu. Saya Ibu kebetulan notulensi di saya ya Bu. Nanti saya share. Tapi sebelum saya simpulkan terlebih dahulu, mungkin dari Ibu Dia. eh, untuk pertemuan Budia kali ini kan kita akan membahas tentang perayaan Hari Tahun Kemerdekaan 17 Agustus 2025 ya, Bu ya. Itu tema yang sudah disepakati yaitu tentang pahlawan atau profesi. Nanti itu dua-duanya ya Bu kemungkinan terbesar. Jadi anaknya suruh memilih entah itu perjuangan para pahlawan itu tadi atau profesi yang akan ditarung, fashion show atau pertunjukan seni lainnya itu tetap ada. Karena seperti yang sudah dibincang tadi, bahwasannya memang udah identik dengan lomba ya Bu, kalau 17 Agustus itu. Lalu untuk jadwal dan pelaksanaan serta lokasinya itu, jadwalnya itu fixnya yaitu akan diadakan di hari Jumat dan dikelirkan karena tidak ada pembelajaran di hari Jumat tersebut, di mana itu bertepatan di tanggal 16 Agustus ya Bu ya. Untuk lokasinya nanti lokasinya ada di lapangan. Lalu eh, untuk pembagian penghargaan sekaligus fashion show atau tunjukan seni itu tadi diadakan setelah tanggal 17 Agustus, di mana setelah 17 Agustus itu di hari Sabtunya itu di tanggal 23 Agustus. Lalu itu diadakan dengan ada kostum terbaik, pentas seni, sekalian pembagian hadiah atau penghargaan itu tadi. Lalu di rapat berikutnya, insya Allah kita akan rapat kembali dengan orang tua sekaligus untuk membahas perlombaan ini dan juga itu tadi yang masukan-masukan dari bu guru-bu guru tadi, yaitu kayak menghias tumpeng, masak-masak, dan lain sebagainya itu karena harus dibicarakan lagi dengan orang tua. Lalu akan pembahasan lagi mengenai biaya ya Bu atau keuangan logistik. Tetapi kan bahwa kalau dari sekolah ternyata sepakat bahwasannya keuangan logistik itu dipungut pure dari sekolahan. Jadi untuk pentas seni, baju rias, baju dan tata rias anaknya itu ya bayar sendiri gitu Bu, sewa sendiri seperti itu. Kesimpulan seperti itu. Jadi akan ada rapat kembali di pertemuan selanjutnya dengan orang tua. Begitu sih Bu. Nanti dikirimkan lewat grup ya Bu. Baik, terima kasih Bu Sekar.
Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ibu G.